firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang menjadi kekuatan kami, saat ini Tuhan kami semua merendahkan diri untuk memohon agar Engkau menerangi kami semua dengan berita firman-Mu. Kiranya di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, kami boleh memperoleh kekuatan, memperoleh harapan, memperoleh petunjuk dalam hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan untuk pembacaan ini saya minta kesediaan Bapak Kris untuk membacakannya untuk kita semua. Ya. Berikutnya rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak saja bersedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tetapi juga bersedia untuk melaksanakannya di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Shalom. Papa Mama, bersaudara semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani kita maupun rohani kita. Jadi harus seimbang antara sehat ini badan dengan sehat itu rohani. Saya mau tanya dulu sama kita. Pertama-tama saya mau tanya dulu, siapa di antara kita semua yang pernah bikin janji? Yang pernah mengucapkan janji sama seseorang? Ada yang tidak pernah bikin janji? Tidak ada, Semua pernah berjanji. Baik itu sebagai anak sekolah, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai pasangan suami istri, pasti pernah berjanji. Waktu mau pacaran itu hari juga. Nah, yang mama-mama yang sudah menikah ini, seperti waktu pertama itu hari baku janji. Ya, baku janji. Baru kalau kita pernah berjanji, kira-kira yang kita masih ingat itu berapa kali kita berjanji? Kalau Mama Elin berapa kali berjanji, Mama Elin? Banyak. Opanya juga opa. Pasti kita semua sampai kita lupa sudah mungkin dia punya banyak. Kalau kita mau hitung ini kita sudah tidak tahu lagi berapa kali kita berjanji. Tapi yang pasti yang kita ingat yang sudah suami istri berjanji untuk sehidup semati, pasti pernah berjanji itu. Ya paling tidak satu kali itu yang kita ingat. Lalu apakah setiap janji yang kita omong itu, yang kita ucapkan itu, kita tepati atau tidak? Dari yang banyak tadi itu, apakah semua 1 sampai 10, misalnya 10 kali kita berjanji, apakah yang dari nomor 1 sampai nomor 10 kita penuhi semua itu janji itu? Oh, ada satu yang
kita tidak penuhi, atau istilahnya kita pernah ingkar janji. Nah, kalau atau kita tanya sebaliknya, apakah kita pernah dapat janji dari seseorang? Pernah dapat janji dari seseorang? Nah, itu orang punya janji itu dia penuhi semua atau tidak? Separuh tidak, sama dengan kita tadi. Kalau kita pernah ingkar janji, pasti orang lain yang janji sama kita juga pernah tidak penuhi dia punya janji sama kita. Nah, ternyata Bapak Mama sekalian, mengucap janji dan mengingkari janji sudah merupakan satu kebiasaan untuk semua orang. Leonard bilang untuk semua orang, berarti termasuk Leonard juga pernah mengingkari janji. Nah, sekalipun kita dan sesama manusia dapat saling mengingkari janji, tetapi tetap saja kita selalu berusaha untuk percaya kalau seseorang itu mengucapkan janji kepada kita. Ya, selalu saja kita percaya bahwa janji orang itu pasti akan ditepati, walaupun ujungnya sebentar ada kemungkinan untuk dia tidak penuhi. Dan kalau kita berani menaruh rasa percaya kita kepada manusia yang kemungkinan bisa mengingkari janjinya, harusnya kita lebih berani lagi menaruh percaya kita kepada janji Tuhan. Karena apa? Bedanya manusia dengan Tuhan, sama-sama mengucapkan janji, tapi ada bedanya. Manusia bisa mengingkari janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita bisa percaya sama manusia yang bisa ingkar janji, harusnya lebih percaya lagi sama Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Papa Mama sekalian, ada sebuah lagu yang yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Mungkin kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Biar bumi akan berlalu di liturgi kita masing-masing ada di halaman paling depan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Siapa yang bisa menyanyi ini lagu? Ada yang bisa menyanyi ini lagu? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, jadi semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Papa Mama sekalian, Bapak saudara-saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita pasti kita punya banyak bukti, ya, kita punya banyak bukti ingkar janji sesama terhadap kita maupun ingkar janji kita terhadap sesama. Tapi apakah kita pernah punya bukti bahwa Tuhan ingkar janji? Siapa yang berani mengatakan saya punya bukti bahwa Tuhan itu pernah ingkar janji dalam hidupnya saya? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada,
semua pasti sepakat untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dalam hidup saya, dan saya tidak punya bukti keingkaran Tuhan Yesus. Bapak Mama sekalian, kalau misalnya kita memang tidak punya bukti bahwa Tuhan pernah ingkar janji, mari kita belajar untuk selalu percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya. Mari kita menjadi bagian dari komunitas keluarga, komunitas jemaat, komunitas masyarakat, komunitas umat Tuhan yang percaya akan janji Tuhan. Jadi dapat kita katakan bahwa komunitas yang percaya akan janji Tuhan terdiri dari orang-orang yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita omong tentang rasa percaya, ya, omong tentang rasa percaya, kita tidak mungkin langsung percaya kepada orang yang kita tidak kenal. Misalnya orang yang tidak kita kenal datang sama kita menjanjikan sesuatu kepada kita, kau kasih dulu kau punya ini uang di saya, nanti pasti saya akan ganti. Kalau orangnya kita tidak pernah kenal, serta merta tidak, misalnya kita memang punya uang, serta merta tidak kita langsung kasih, ini kau ambil sudah, karena saya percaya, kau berjanji sama saya, kau percaya. Orang yang kita kenal saja kadang-kadang susah untuk kita percayai, apalagi orang yang kita tidak pernah kenal. Nah, Papa Mama sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak lantas membuat para murid hidup terpisah satu dengan yang lain. Ya, mereka bersepakat, kalau di pembacaan kita tadi, mereka bersepakat untuk berkumpul bersama di sebuah rumah di Yerusalem. Karena apa? Karena waktu itu, waktu Tuhan Yesus belum naik ke surga, pada saat dia mau naik ke surga, Tuhan Yesus kasih janji sama mereka, kamu harus tinggal di Yerusalem, kamu jangan pergi di mana-mana, ya, jangan kamu pergi di mana-mana, kamu tinggal sudah di Yerusalem, menantikan pencurahan Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus pernah berjanji seperti itu kepada mereka, dan mereka semua memenuhi janji itu. Akhirnya mereka bersepakat, setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka pulang kembali ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem. Mereka berkumpul bukan sekedar bersehati untuk mengenang Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga, tetapi lebih daripada itu mereka bersehati untuk menanti penggenapan janji Tuhan, ya, penggenapan janji Tuhan. Karena itu tadi saya sudah katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia meminta para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus di kota Yerusalem, ya, kota yang dipilih oleh Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca Lukas 24. Siapa yang dapat duluan boleh baca Lukas 24 ayat 29. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, di situ di ayat ini bisa kita baca bahwa ada janji Tuhan kepada murid dan para murid percaya kepada janji Tuhan tersebut. Sehingga para murid setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Padahal kota Yerusalem adalah sebuah kota yang dihuni oleh mereka yang membenci Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus di situ. Sekalipun ada sekelompok orang yang benci sama Tuhan Yesus tinggal di kota Yerusalem, itu
tidak lagi membuat para murid takut. Tapi sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih ketakutan. Sehingga waktu itu mereka berkumpul, mereka betul berkumpul di satu buah rumah, tetapi mereka tidak berani untuk keluar karena rasa takut sekali mereka. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tidak lagi memiliki rasa takut. Nah, kenapa demikian? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjanjikan pengurapan Roh Kudus akan melindungi mereka selama mereka menanti penggenapan janji Tuhan tersebut. Nah, dalam Alkitab juga dicatat bahwa yang menanti di Yerusalem, yang menunggu di Yerusalem itu bukan hanya para murid, tetapi di situ ada juga keluarga Tuhan Yesus. Di ayatnya yang keempat tadi itu dikatakan ada ibunya dan saudara-saudaranya. Kemudian ada juga beberapa orang perempuan, ya, beberapa orang perempuan yang ikut bersama-sama menunggu di situ. Mereka semua berkumpul sebagai satu kelompok atau satu komunitas. Nah, itu disebut sebagai komunitas orang percaya. Nah, komunitas orang percaya ini memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hubungan itu, ya, hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan hubungan itu bukan saja hubungan emosional atau hubungan sejarah, karena pada masa yang lalu Tuhan Yesus pernah menjadi bagian dari hidup mereka, atau Tuhan Yesus menjadi guru atau rabi mereka. Tetapi pada masa itu, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka menjadi hubungan komunitas mereka adalah hubungan komunitas karena iman. Ya, hubungan komunitas karena iman. Mereka semua yang komunitas orang percaya itu tadi itu adalah komunitas yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Ya, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Sehingga Papa Mama, peristiwa kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah membuka mata mereka untuk percaya dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Hal itulah yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk menantikan penggenapan janji Tuhan di Yerusalem, sekalipun kota Yerusalem tidak menunjukkan persahabatan dengan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menggenapi janjinya. Papa Mama, Bapak Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan yang hidup pada masa kini, kita juga bisa belajar untuk percaya bahwa Tuhan juga berkuasa untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita. Jika kita memiliki hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah ragu untuk mentaati semua perintah Tuhan. Tapi kalau hubungan kita bermasalah, maka besar kemungkinan kita akan diliputi keraguan untuk mentaati Tuhan, dan dapat berakibat kita jalani hidup ini hanya sebagai rutinitas tanpa visi ilahi, ya, tanpa visi ilahi. Nah, kalau kita hidup tanpa visi ilahi, maka sudah pasti kita akan melakukan segala hal itu sesuai dengan keinginan kita saja. Tetapi kalau hidup kita memiliki visi ilahi, maka sudah pasti kita akan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kehendak Tuhan seperti ini, kita akan selaraskan dia dengan
sedemikian rupa, tidak ikut lagi apa yang kita punya mau, tetapi benar-benar kita mau ikut apa yang Tuhan mau. Kita akan selalu berkomitmen, komitmen itu janji, ya, janji pribadi untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, sekaligus mewujudkan rencana atau kehendak Tuhan itu dalam hidup